ini bisa saja menurut yang laki-laki atau menurut suami masalahnya udah selesai. Iya. Padahal untuk perempuan ini belum selesai. Mulailah dengan segala skenario, gitu ya, di kepala gitu. Keesokannya terjadi sesuatu. Iya, kemarin kan gini juga. Yang laki-laki bisa kaget. Loh, bukannya kemarin udah beres ya? Sedangkan perempuan merasa beres dari mana? Belum juga dibicarakan gitu ya, belum diselesaikan seperti itu. Jadi mungkin basi banget kedengarannya, tapi komunikasi jadi sangat penting gitu untuk melihat masalah ini udah beneran beres atau belum gitu. Jangan sampai masing-masing bikin buku tabungan. Oh, hari ini bikin begitu, oke, dicatat tabungannya 1 ya. Besok tuh kan 2. Sehingga ketika ini meledak, ingat nggak 5 tahun lalu? Oh iya. Jadi kalau wanita ingatannya kuat banget ya? Kuat banget gitu. Teman-teman yang laki-laki mungkin, yang mana? Karena buat dia itu tuh udah beres gitu. Jadi pola kita dididik ini kemudian mempengaruhi cara kita menyelesaikan masalah. Dan begitu juga ketika ada permasalahan di dalam, kalau tidak disampaikan, dibicarakan, ini akan bawa waktu, karena semua orang kita keeping the scores untuk apa aja yang terjadi gitu. Kalau laki-laki karena dilatih untuk menjadi problem solver, in a way mereka dilatih juga untuk tidak boleh mengekspresikan perasaannya. Gak boleh nangis, anak cowok. Iya. Anak cowok kok nangis gitu. Terutama kalau didikan VOC tadi. Iya. Anak cowok kok nangis gitu. Sehingga ini membuat mereka cenderung, karena tidak dilatih, tidak melibatkan perasaannya ketika menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi sebenarnya possible untuk para pria ketika menghadapi situasi tetap menggunakan perasaannya. Possible banget. Hanya saja tidak dilatih ya. Betul, sama juga dengan perempuan, stereotipnya kan kalau perempuan itu terlalu baper, bawa perasaan begitu. Mikirnya pakai perasaan. Iya. Padahal ini karena kalau kita menyadari diri kita sendiri, kita kemudian bisa melatih, gitu. Walaupun latihan ini bukan kayak di sekolahan gitu ya, dihafalin gitu. Oh, udah tahu gitu. Ini adalah skill. Jadi sama seperti naik sepeda, kita nggak bisa lihat orang naik sepeda, oh begitu toh caranya naik sepeda, oh begini toh teorinya naik sepeda, terus besok kita bisa naik gitu sepedanya. Nah, ini proses latihan. Nah, ini makanya biasanya kalau ingin lebih terstruktur latihannya, diskusi dengan profesional itu bisa sangat membantu, karena tahap-tahapannya bisa dalam tanda kutip dipikirin sama profesionalnya, Bu Fani, gitu. Dibantuin ya pathway-nya seperti apa. Betul sekali. Nah, berbicara tadi Ibu juga sempat membahas beberapa kali tentang self-awareness. Ya, kita perlu untuk aware dengan keadaan kita, mental kita, kemudian juga mungkin stres ataupun juga struggle yang kita hadapi. Tapi ada sedikit bahasanya hal yang menjadi concern ya bagi saya secara pribadi, bahwa ada begitu banyak orang yang self-diagnose akhirnya. Ya, saya pertama bertemu lah ya, bukan orang yang bukan teman juga, tetapi memang pernah bertemu misalnya sudah mendiagnos dirinya itu bipolar. Bahkan itu kan sesuatu yang bahasanya serius gitu. Mungkin dia hanya stres, tetapi dia sudah menganggap dirinya sudah sampai di bipolar, ADHD, dan lain sebagainya, yang which is tidak bisa sembarangan untuk mendiagnosa seperti itu. Perlu ada orang profesional yang mengatakannya. Bagaimana pandangan Ibu terkait hal ini? Ini adalah efek dari informasi kesehatan mental yang makin meluas. Kalau dari sisi keprofesiannya gitu, ini efek samping gitu, efek samping dari pemahaman yang mulai lebih besar terkait dengan kesehatan mental. Sebetulnya yang dialami oleh psikologi saat ini mungkin sudah dialami cukup lama oleh teman-teman yang kedokteran, self-diagnose gitu. Ini karena
informasi mengenai kesehatan mental sudah mulai lebih banyak, sehingga orang ingin tahu, aku tuh ngapain sih? Kenapa sih? Ada apa sih dengan diriku? Sehingga mulai mencari tahu apa yang ada dalam dirinya. Nah, ini yang membuat kalau sekarang dengan segala fasilitas teknologi, terus bisa deh klik gitu ya, terus muncul hasilnya. Dalam diri kita juga ada kecenderungan, mungkin agak jauh sedikit ke belakang, manusia itu selalu ingin belong to, ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok. Makanya kita lebih suka masuk dalam klasifikasi tertentu gitu. Dan juga sebetulnya karena kalau semua informasi diproses satu-satu, otak kita, aduh ribet banget, makanya apa-apa tuh dikelompokkan gitu. Sehingga ketika melihat gejala-gejala, kita mulai, iya ya, kayaknya aku juga masuk sini deh. Sakit kepala terus, iya sih sakit juga sih kepalanya, gitu. Hal yang dulu disukai sekarang tidak disukai. Jadi mulai mencari-cari, walaupun mungkin sebetulnya tidak intensitasnya tidak sedemikiannya untuk bisa masuk klasifikasi diagnosis gitu. Ini terjadi karena orang mulai mencari tahu. Kalau buat saya self-diagnose, silakan mencari tahu apa, karena ketertarikan kita biasanya pengen tahu di dalam diri kita ini apa yang terjadi gitu. Tetapi penekanannya kalau buat saya, Bu Fani, so what? Terus mau apa? Gitu. Oke, katakanlah berdasarkan diagnosis yang sudah kamu lakukan, kamu katakanlah depresi. Oke, setelah itu mau ngapain? Saya tidak mau menggeneralisasi, tetapi ada fenomena di mana kemudian diagnosis ini digunakan untuk memvalidasi sesuatu. Mencap dirinya, memang saya seperti itu, makanya wajar saya melakukan A, B, dan C. Betul. Seperti itu. Itu yang menjadi tidak sehat gitu. Karena kalau misalnya kita nih katakanlah diagnosis, aduh kayaknya kok diagnosisnya saya diabetes ya. Iya, harusnya mau berusaha untuk sembuh. Kita pasti akan, gimana caranya ya? Bener nggak ya? Iya. Periksa ke dokter gitu. Tetapi ketika ini adalah sesuatu yang psikologis, orang malah, ya udahlah, memang saya begini begitu. Ya udah, apalagi dengan kalimat I'll be myself, inilah diriku, ayo terimalah aku apa adanya gitu ya. Ini agak-agak jadi ada pergeseran sedikit gitu, sehingga kalau saya akan lebih menekankan bahwa sebaiknya dikonfirmasi kepada profesional itu. Karena kalau misalnya saya katakanlah, aduh kepala saya udah 3 hari sakit terus nih. Kalau kita untuk gejala yang fisik ini, periksa ke dokter kali ya. Iya. Gitu. Saya tidak akan menjudge, oh ini kanker otak. Gitu. Kita tidak akan bilang begitu gitu. Karena kalau kita diskusi mengenai kesehatan mental, diagnosis itu persentasenya di masyarakat untuk gangguan disorder itu 10-15% sebetulnya. Karena sebelum sampai pada gangguan ada yang disebut masalah kesehatan mental gitu. Jadi tidak semua orang akan langsung ke fase yang gangguan seperti itu ya. Gitu. Ada alasannya kenapa dia disebut gangguan, disorder gitu. Ketika ini sudah sangat memengaruhi kehidupan kita, baik secara fisik, sosial, psikologis gitu, bahkan produktivitas kerja sudah terganggu pada titik atau intensitas tertentu gitu. Sehingga penting sekali untuk menyadari, nggak bisa sebegitu saja untuk mengatakan ini adalah, oh saya punya gangguan gitu. Konfirmasilah ke profesional gitu. Karena
ketika sudah terkonfirmasi oleh profesional, jadi bisa tahu menghadapinya bagaimana, tidak hanya sekedar menerima begitu saja. Kalau kita bilang, aduh sakit kepala terus, apa darah tinggi ya, kita periksa ke dokter. Dokter bisa aja bilang, ini mah bukan darah tinggi, gitu misalnya. Ini justru kolesterolnya misalnya, begitu. Jadi bisa diperjelas. Lalu kalau kita kolesterol, ya dokter akan bilang, oke, ini perlu obat atau enggak, atau ya jaga makan aja dulu, gitu. Kita diskusi dengan ahli gizi untuk makanannya seperti apa. Tapi bayangkan kalau kita berpikir, oh ini darah tinggi. Kita sudah coba konsumsi minum obat darah tinggi dan lain-lain ya. Nah, malah ginjalnya yang kena, gitu. Jadi mengidentifikasi dengan tepat ini akan memengaruhi juga penanganan yang tepat, yang sesuai seperti apa. Kalau ada yang sudah melakukan gitu, misalnya, oh selama ini udah kayaknya aku begini, kayaknya aku gangguan ini, konfirmasi ke profesional gitu. Wow, kita sudah membahas banyak sekali tentang silent battles, tentang isu-isu mental. Nah, sekarang kita akan bergeser ke dampak dari silent battles ini dalam hubungan antar keluarga seperti itu. Ketika pasangan suami istri menyimpan trauma, menyimpan luka, tekanan dan beban emosional yang mungkin tidak tersampaikan, bagaimana dampak dari hubungan mereka ketika ini terus dibiarkan terus-menerus? Saya lagi baca sebuah buku, Bu Fani. Di situ dikatakan bahwa orang tua yang lukanya belum sembuh gitu ya, atau tidak sedang berusaha disembuhkan, begitu tersimpan begitu saja, ini jadi dia tidak attune dengan anak. Dengan orang lain juga attune ini, jadi dia out of tune gitu. Jadi tidak selaras gitu, tidak satu frekuensi lah gitu. Orang-orang yang seperti ini kecenderungannya kemudian, tadi kalau contoh saya sebutkan, ketika malam di kepalanya ribut gitu. Ketika orang itu out of tune, dia punya luka yang belum sempat dia proses atau tidak mau diproses, ini akan membuat dia akan lebih sibuk dengan luka itu, gitu. Ketika dia banyak sibuk dengan luka itu, kalau saya sibuk sendiri di dalam, kira-kira saya akan memperhatikan lingkungan saya nggak? Kemungkinannya kecil. Atau di ekstrim yang lain, kemudian jadi terlalu memperhatikan di luar hal-hal yang semestinya tidak perlu dianalisis, jadi dianalisis gitu. Jadi bisa jadi sangat ekstrim gitu. Nah, ini membuat relasinya, kalau dengan anak mungkin akan walking on the eggshells gitu ya. Jadi ini pecah nggak ya telurnya, ini pecah nggak ya gitu. Ada juga orang tua yang karena belum mau mungkin menyembuhkan lukanya atau tidak tahu dia punya luka itu, kemudian ada kecenderungannya ingin supaya anaklah yang memenuhi kebutuhan tersebut. Ini mungkin banyak, Bu Fani, kalau banyak terlibat dengan teman-teman yang mau menikah atau sudah menikah. Itu pernah ada klien saya yang bilang bahwa, iya Bu Astin, kami tuh sering bertengkar, jadi pengen punya anak biar bisa lebih harmonis. Oke, kenapa meletakkan masalah dua orang dewasa kepada satu bayi gitu, pikiran saya gitu. Tapi ini membuat kalau seperti ini, orang kemudian merasa bahwa anaklah yang harus membahagiakan dia, atau pasangannya lah yang harus membahagiakan dia. Anaklah yang harus memenuhi kebutuhan dia. Pasanganlah yang harus memenuhi kebutuhan dia. Ini membuat tuntutan kepada orang lain jadi lebih besar. Kalau dengan anak, karena tumbuh kembangnya, kalau usianya masih kecil gitu ya, SD, SMP, tahap perkembangannya memang sedang, keakuannya itu akan sangat tinggi. Jadi egosentris di sini dalam artian semuanya aku. Makanya bahasa aku itu anak-anak. Aku nggak mau, aku begini gitu. Karena dia pusat dunianya sedang ada dalam dirinya. Ketika orang tua bertengkar, baik bertengkar yang kencang atau diem-dieman,
anak akan merasa, apa karena aku ya? Apa karena aku nakal ya tadi ya, makanya mama sama papa berantem ya? Kalau orang tua diam-diaman, anak jadi, kalau analoginya mungkin kayak lampu gini, Bu Fani. Lampunya kedap-kedip, kedap-kedip, kedap-kedip. Anak nih nggak tahu kapan nyalanya, kapan matinya. Iya. Ntar dia terang gitu, karena suasana rumah adem. Terus kedap-kedip, kedap-kedip. Kecemasan terus ini anaknya, ini kapan matinya atau kapan nyalanya sih gitu. Hal ini yang membuat anak juga kecemasannya akan meningkat, akan tinggi gitu. Di sisi yang lain dengan pasangan, ketika kita tidak tune, ketika kita out of tune, ini juga ketika diskusi dan segala macam sangat bisa kemudian ngobrol yang awalnya baik-baik aja malah mungkin bisa jadi bertengkar kali. Gitu. Jadi ternyata dampak dari seseorang yang punya banyak silent battles, mungkin isu-isu yang terjadi dalam dirinya itu bisa berdampak begitu banyak ya. Kita nggak bicara yang di luar dulu ya, kita baru bicara keluarga inti, pasangan, kemudian orang tua dengan anak, seperti itu tentu akan ada tantangan-tantangan dan masalah-masalah baru yang mungkin bisa akan muncul seperti itu. Nah, tapi saya juga percaya bahwa keluarga bukan hanya bagi sebagian orang sumber luka, tapi keluarga juga seperti Ibu bilang tadi adalah tempat di mana kita bisa pulih. Betul. Kita bisa belajar untuk memaafkan, kita belajar berdamai dengan situasi yang terjadi di masa lalu, dan kita bisa bangkit. Nah, bagaimana menurut pandangan Ibu Astin untuk seseorang bisa pulih gitu ya dalam segala silent battles? Langkah apa yang harus mereka ambil? Kalau dari dalam diri sendiri, tadi ada 3 poin yang sudah saya sampaikan, mengenali, menyadari gitu ya. Kalau hal lain adalah ketika seseorang sudah berani membuka vulnerability-nya, gitu ya, membuka sisi rentan dia, maka orang lain, pihak yang lain ini perlu menerima. Yang sering terjadi kan belum apa-apa udah dihakimi, gitu. Ini yang membuat orang jadi malas untuk menceritakan ya, atau mengungkapkan vulnerability-nya. Itu jadi capek duluan. Ini mau cerita, mau terbuka, saya sudah menunjukkan sisi saya yang lemah, kok malah dijudge gitu. Banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa ya elah nggak usah dihakimi sama kamu juga, aku udah menghakimi diriku sendiri kok gitu. Jadi aduh, kalau cuma mau nyari satu orang lagi buat menghakimi diriku sendiri ya sudahlah, mending nggak usah gitu. Jadi ketika orang sudah mulai membuka, kita perlu menerima apa adanya. Menerima apa adanya ini bisa dibilang siapin telinga gitu. Siapin telinga untuk mendengar. Kalau kami yang psikolog atau konselor gitu ya, ini kan dilatih untuk mendengarkan, dilatih untuk memperhatikan gitu, untuk listening, bukan cuman hearing gitu. Kita bisa hear banyak hal, tapi belum tentu kita listen to something gitu. Jadi untuk betul-betul mendengarkan. Nah, mendengarkan ini penting. Mendengarkan ini kita menerima ceritanya tanpa sibuk dengan isi pikiran kita sendiri gitu. Karena kalau kita udah sibuk dengan pikiran sendiri, kita udah nggak sempat dengar gitu. Ketika kita mendengarkan, kita jadi bisa memahami orang tersebut, sehingga kalau kita mau bantu, kita bisa bantu dengan hal yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di dalam keluarga biasanya ini perlu dengan duduk bareng dan ngobrol aja dulu gitu. Nggak perlu sibuk sama HP. Saya sering juga menyampaikan gitu ya, kalau ada seminar atau pelatihan gitu, saya biasanya bilang banyak keluarga yang makan di tempat yang sama tetapi tidak makan bersama karena masing-masing sibuk sama HP-nya. Deep sekali ya. Iya. Kalau di restoran gitu, apalagi kalau weekend, biasanya kita tahu, habis pulang ibadah gitu, atau apa gitu ya. Kok ini kayaknya cuma makan di tempat yang sama aja gitu, tapi tidak makan bersama. Karena
masing-masing sibuk dengan HP-nya. Padahal momen-momen kayak gitu itu momen-momen yang penting untuk Ade hari kemarin sekolah gimana? Kakak gimana? Bukannya kemarin kakak itu ya latihan futsal ya sama teman-teman. Momen itulah yang dipakai, tetapi karena teknologi, jadi ini kemudian orang lebih sibuk dengan HP-nya. Lebih sibuk ngabarin teman-teman di grup daripada ngobrol sama anak, suami, sama istri gitu. Momen itu yang bisa dipakai. Kalau buat saya momen makan bersama itu sangat bisa dipakai itu. Momen ngedate gitu ya, ngedate gitu misalnya mama sama papa pergi berdua dulu, atau mama sama anaknya yang cewek, anaknya yang cowok gitu pergi berdua, yang lain udah di rumah aja gitu. Terus minggu berikutnya papanya sama anaknya yang cewek pergi dulu, sama anaknya yang cowok pergi berdua untuk ngobrol gitu. Jadi mungkin basi sekali lagi karena ini mungkin sudah sering diucapkan, komunikasi, ngobrol, karena untuk anak bisa terbuka, pasangan bisa terbuka, juga harus ada kepercayaan bahwa no matter what, kamu akan tetap ada di sini buat saya. No matter what, kamu akan tetap menerima saya. Itu yang dibutuhkan. Nah, keluarga itu kan dibangun dengan rasa sayang gitu, dengan rasa cinta dari orang tua, seorang laki-laki, seorang perempuan yang saling menyayangi lalu berkomitmen gitu. Sehingga ini idealnya kalau kita bicara, ini landasan yang paling kuat gitu untuk rasa sayang gitu. Sehingga perlu juga untuk berefleksi, di mana ya kalau misalnya sudah berkonflik, ini kelirunya ada di mana ya, di bagian mana. Mengenali itu bisa sangat membantu keluarga untuk tadi bisa spotting, oh di sini nih ya udah ini yang perlu kita perbaiki, hadapi bersama. Family counseling itu bisa sangat membantu. Wow, luar biasa. Sangat insightful sekali ya. Boleh nggak Bu kasih pesan-pesan kepada para audiens yang mendengarkan podcast kita hari ini, suami istri, kemudian orang tua dan anak, bagaimana menghadapi silent battles ini dan apa langkah yang bisa mereka mulai dari hari ini? Oke, baik. Keluarga Indonesia, setiap orang punya luka, punya pengalaman personalnya masing-masing, namun ketika dihadapi sendiri ini bisa terasa sangat berat. Sehingga perlu untuk berbagi, bercerita, karena dengan bercerita, luka ini bisa disembuhkan pelan-pelan. Silahkan bercerita dengan orang-orang terdekat, atau jika merasa mungkin situasinya kurang memungkinkan ya dengan profesional. Lalu berikutnya adalah ketika ada yang ingin berbagi dengan kita, dengarkan. Dengarkan dengan hati, dengarkan dengan penuh empati, sehingga kalau kita mau membantu, kita juga bisa membantu dengan tepat, dengan sesuai. Nah, hal ini semua bisa membuat kita bertumbuh bersama sebagai individu, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sehingga keluarga yang diidam-idamkan, keluarga yang bahagia, sehat, begitu ya, bukan hanya secara fisik tapi juga secara psikologis, ini bisa tercapai. Wow, begitu. Terima kasih banyak Bu Astin untuk waktunya. Ya, dan saya percaya bahwa setiap audiens yang sudah mendengarkan, kita sudah mendapatkan banyak insight yang baru. Dan percakapan hari ini mengingatkan kita bahwa seringkali luka itu nggak selalu berbicara hal yang terlihat. Seringkali orang yang tersenyum di luar belum tentu sebenarnya semua baik-baik saja. Jika mungkin Bapak, Ibu, Saudara sadar, audiens sadar bahwa mungkin itu adalah diri Anda, jangan takut untuk membuka diri, meminta bantuan, dan juga untuk kembali pulih dari luka yang mungkin ada di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya kehidupan kita mungkin saat ini dalam keadaan yang gak baik. Tetapi ketika kita mau belajar untuk sembuh dan pulih dari luka kita, tentu kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan, kami hadir dengan layanan konseling, dan konseling ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengatasi dan juga membantu Bapak Ibu keluar dari luka dan menjadi pribadi yang utuh serta pulih. Sampai bertemu di episode berikutnya.